sini. Rua wajah tenengga sini dia nara itu memang. Ngombe warna kulit bedang katu putih, ngombe yang pun model wajah ke sini atau lengkap na iman lengkap na dua nayan dia nara itu memang. Tiba-tiba wah arak milik diri. Nah yang pun nikmat wah di sini ia jadi modal untuk daripada jalanan kehidupan di dunia. Ia tergaduh jalanan nikmat kasbi si sadih kita si disida Allah Subhanahu wa taala. Dia si nikmat si berkekelan si terus daripada syukuri. Syarat nikmat wahbi karena dia jadi modal telik dunia. Nah ya oleh karena sino dek nara lenganten dek bersyukur tiba disida Allah Subhanahu wa taala. Intina selaku nikmat-nikmat si terima telengan disida Allah sino daripada syukurinnya dengan cara daripada gunayang ya daripada manfaatan ya le dalam ketaatan oleh natiba disida Allah Subhanahu wa taala. Karena istilahnya si Nabi nikmat sini ibarat mara pintu kebagusan, pintu kebaikan si masih kebuka. Jadi mun catamain dia pintu kebaikan si kita mau kebaikan si lain. Berarti wah kebuka lawangnya tinggal tenamain dia lagu jarang kita bau namain. Kan pada mara kebuka na lawang surga. Kan dua di dunia sini kebuka lawang surga. Ketika nanang muazin hayya 'alas shalah, ini pintu surga. Kebuka lawang surga semua. Lagu jarang kita beli nama ini. Arah dengar ke majelis ilmu lawang surga wah kebuka, lagu jarang itu masih beli datang ini. Nah, pun masih nikmat meskipun wah terima, jarang kita tahu syukurin ini. Karena manfaatan dengan cara syukurin ya ibaratnya si Nabi itu ibarat pintu kebaikan si kebuka. Yang apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futihalahu babun minal khair falyattakhizhu fa innahu la yadri mata yawliku anhu." Man futihalahu babun minal khair, barang siapa tu say terbukaan pintu kebaikan untuk nasida-sida Allah, falyantakhizhu, maka na pergunayang ya, maka na manfaatan peluang sino sebagus-bagus. Kekumbena fa innahu la yadri mata yaqlihu anhu, karena dirinya dia nabi tahu ya piran pintu kebaikan sino tertutup untuknya. Maksudnya sino saya tersadik nikmat sida Allah, baik yang nikmat hidup, nikmat sehat misal, maka pergunayang yang manfaatan sebagus-bagus, sebaik-baiknya. Karena yang kemudian karena ndek tegin pada tahu ya piran hidup ta, piran sehat ta terbaik sida Allah. Ini harap tenau. Maka manfaatan sebagus-bagus dengan Nabi. Harap itu tenau ya piran we umur dah. Nengke sehat ditara tenau ya tiba-tiba sakit. Ini dua nikmat beli, nikmat penting le dunia sini. Si pertama nikmat hidup, akhir tarak le dunia. Si kedua si terpenting dengan hidup, nikmat sehat. Sehat ya mahal, sehat no ya mudah beli. Lagu sangat kesayangan kita si pada sehat jarang kita nak beli nikmat sehat sini. Cuma mentua sakit baru kata buat ternyata beli sehat, ya mahal sehat. Yang pun Nabi ngenang nikmat sehat ini, dia nikmat salah satu nikmat si kebanyakan kita manusia kirang pelalian. Yang pun Nabi ngenang nikmatani maghbunun bihi katsirun minan nas asy-syihhat wal faragh. Dua nikmat lebih kebanyakan manusia sini jarang tahu gunayang ya. Jarang tahu manfaatan ya, jarang tahu syukurin ya. Yang pun kebanyakan manusia sini kirang pelalian ya. Nikmat apa sih nu? Asy-syihhat wal faragh. Di sini nikmat sehat, kanca nikmat luang waktu. Yang kedua nikmatnya manfaatan ya sebaik-baik. Yang perak li hadapan disida Allah, li masalah urusan nikmat. Si pertama selaku di sini si bintagung tanggung jawaban li masalah nikmat. Si pertama kali li hadapan disida Allah nikmat sehat. Ya penggunaan waya baik-baik deh
Selalu udang berdoa ke ku sehat karena mau dia sehat, dia tahu gawe ibadah secara khusyuk. Dia tahu hadir di majlis ilmu. Karena aku mau hadir majlis ilmu, boleh itu khusyuk oleh ibadah karena sehat. Karena sehat dan punya manfaatan deh. Intinya selalu nikmat-nikmat sida Allah no berguna dia dalam ketaatan bolehnya tiba sida Allah dan segala ketaatan sinu ya sekadar ibadah. Jadi guna ya untuk ibadah kok. Karena lagu ibadah no luwe ada ibadah. Dia keseke doang sembahyang deh. Karena ibadah no dua model ada ya ibadah mahdhah ada ya ghairu mahdhah. Secara garis besar ibadah mahdhah ibadah si langsung hubungan kita kan jadi sida Allah hablu minallah. Akhirnya baik hubungan kita jadi sida Allah gitu. Lalu ibadah ghairu mahdhah sini ini ibadah si luwe. Ya sini menyangkut hubungan barang sesama manusia. Luwe model sedekah ibadah, tersenyum lebat batur ibadah, berkata yang baik lebat batur ibadah, bantu batur ibadah. Ya kayak rumah toh ibadah doang. Atau terlalu berdagang lillahi itulah ibadah. Terlalu bertani ibadah. Jangan gairu mahdoh. Ya ibadah sini langsung hubungan lagu dengan perantara selain hubungan itu. Dengan sedekah, ini kendaraan. Dengan berbuat baik kendaraan untuk menghubungkan kita tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ia kendaraan taqarrub ilallah, kendaraan si pendekatan kita tiba kepada Allah. Intinya sino ibadah sino ia sino kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kendaraan tercepat, ibadah paling utama, paling becat si langsung hubungan kita kepada sida Allah, sino dan lain ibadah mahdhah ya sino sembahyang salat doang si langsung hubungan kita sih. Yang pun ada sembahyang sino sebutnya si Nabi sebagai nur. As-sholatin nur. Salat sino adalah cahaya. Salat sino nurullah, cahaya Allah sino. Yang pun dengan si sembahyang sino dengan awal takbir sampai salamnya saat sino ia bersama nur, saat sino ia dekat ke Tuhannya. Dengan awal takbir sampai salamnya. Ya pun disebut ya alam mulki, alam malakut karena malaikatnya jauh ke Tuhan. Karena kemudian selalu ia ingat selalu ia bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun disebut alam mulki tetap oleh sembahyang. Alam tenang pada bahasa. Alam malakut, alam ketenangan. Yang pun dengan awal takbir sampai salam, saat itu kita dekat dengan Tuhan. Nah lagu dalam sholat, dalam sembahyang sino, tono arah saat-saat atau waktu kita sino paling dekat dengan Tuhan. Paling dekat malah. Memang dalam sembahyang dekat dengan Tuhan. Dengan sida Allah. Lagu dalam sembahyang sino masih arah sewaktu-waktu atau saat-saat kita sino sangat dekat dengan sida Allah. Lalu saat sino sebutnya si ulama arah 2 saat. Si pertama waktu berdiri dalam sembahyang si keduanya waktu pada sujud dalam sembahyang. Berarti dengan 4 pekerjaan sholat sino 2 si paling utama. Ya sino butang ganja sujud. Karena 2 saat sini kita sino sangat dekat ganja Tuhan. Yang para ulama munta berketuan misalnya lebih utama, lebih abdol, lebih utamayan butang atau sujud. Munta nyebut antara butang kaja sujud lebih utamayan sujud. Lagu munta beta perbandingan B malak lebih abdolan, lebih utamayan lama berdiri atau lama sujud. Suwe butang atau suwe sujud. Sembe lebih utama. Nah ini perbedaan di ulama. Ada sebagian mengenang si lebih utama si suwe butang. Sebagian ulama mengenang si suwe sujud. Nah ini lebih abdol. 2 pendapat. Lalu antara butang kerja sujud lebih abdolan sujud. Lagu simbe lebih abdol tersuwe butang dalam sembahyang atau tersuwe sujud.
Nah, menurut Imam Syafi'i, kita si mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, si lebih utama, si lebih abdol sino butang. Butang suwe sino lebih abdol daripada suwe sujud. Karena berdasarkan dengan hadis riwayat Imam Muslim, abdolus sholati tulul kunut. Seabdol sembahyang, seutama sholat sino si suwe butang. Lalu sebagian ulama ngenang si lebih utama sino suwe sujud. Si pertama karena ia saat itu paling dekat dengan Tuhan. Berdasarkan dengan hadis masih aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aqsirud du'a. Saat-saat atau waktu-waktu seorang hamba sino sangat dekat dengan Tuhanna sino li waktuna sedang sujud fa aqsirud du'a, maka li waktu sujud sino perbanyak luwe si pada berdoa. Berarti kata-kata Pak Aksiru sini si Nabi perbanyak doa, ini nyuruh kita suwe sujud berarti. Anggap munte suwe sujud sini bukan berarti tengerombok bacaan tasbih. Tidak no suwe sujud tasbih sampai sholat sekali misal. Memang ada sahabat kita nasi sahabat suwe sujud perkiraannya sang perkira yang baca tasbih sholat sekali. Sebenarnya dia dengan no deh. Si suruh itu si Nabi tetap tasbih telu kali. Karena wahara ketentuan setiap kepada sujud sino membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salah semarot wah tentuan telu kali. Tu betul-betul perbanyak sujud tab doa duwe baca tono perbanyak doa. Berarti nyuruh itu tersuwe sujud kan. Nah, berarti sebagian ulama ngenang sujud luwe suwe sujud sino lebih abdol daripada suwe butang. Lagu Imam Syafi'i suwe butang sino dia lebih abdol daripada suwe sujud. Karena ini alasan seperti mengone karena paling abdol sholat karena minta si suwe butang. Nah, kemudian kita teman deh suwe butang no siri imam. Suwe nah balagu imam non dah berai sukadar makmum deh. Besi dah busuk makmum dah. Nah sedang antara sebenarnya nak ponta alu dan nabi alu. Dan sampai situ saluk deh. Nah intinya sino suwe butang no lebih abdol ke Syafi'i kumbena karena ia seabdol salat. Si kedua nasino karena waktu berdiri sino bacaan atau zikir nasino membaca Al-Qur'an. Sedangkan waktu sujud sino zikirnya membaca tasbih. Jadi membaca Al-Quran lebih abdol daripada baca tasbih. Dan saat berdiri sino dah lebih suwe daripada saat sujud. Atau baca Al-Fatihah yang suwe kan. Sujud telu kali mendah. Apa nak besi lebih suwe maka ia lebih abdol kata Imam Syafi'i. Nah, kasih pertama lagu ida sino dua abdol deh. Kedua anak paling utama, lagu tersebut berdiri dulu. Butang sini. Nah, jadi berdiri dalam sembahyang. Ingat bahwa butang dalam sembahyang sino ndek namara butang luar sembahyang. Mun butang luar sembahyang, ngombe-ngombe si tembutang sah. Sah, ngombe-ngombe model tembak berdiri. Lagu mulai dalam sembahyang, meskipun nembutang belum tentu tersebut dia berdiri di dalam sholat. Karena kumbena, karena ngutang atau berdiri di dalam sembahyang sino ara kebiat tata carana. Memang berdiri dalam sembahyang sino dia salah satu rukun sembahyang. Dia salah satu dengan rukun sembahyang si 13. Berarti ngutang berdiri di dalam sholat sino hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Terutama sembahyang perdu. Namun sembahyang perdu wajib hukumnya selama temampu utang. Kecuali dia temampu. Dalilnya apa hadis yang ngenang sholli iman. Sembahyang, sholat dengan cara berdiri selama temampu wajib utang. Lagu menara sebab uzur fa in lam tastati fa qaidan. Bamun dia temampu baru bertokol. Lagu enggak
perkira diri, coba butang dulu, karena satu wajib. Nah kecuali lek sembahyang sunat, mulai sembahyang sunat, kanggo sementara tembutang, sementara tetokol, meskipun mampu tembutang. Misalnya bagi dengan si kelelahan, mana nembangkat pelah hidapnya, lagu mampu yang butang, maka cukup takbir berdiri, ampun tokol, sah sembahyang. Cuman balasannya atau pahalanya setengah kat Nabi. Sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Sembahyang dengan cara duduk, dengan cara tokol, setengah sholat, setengah sembahyang, berarti lebih. Misalnya pahala dengan hutang 100, muntah tokol sembahyang, berarti nggak sekat. Setengah. Lagu munnya sembahyang sunat. Lagu munara ilatna sebab ujur, banding ngurangin. Karena dia teman pembutang, apa tokol, tetap pada nilainya pada waktu kita berdiri. Ini lihat sembahyang sunat, lagu mulai sembahyang wajib berdiri selama temampu. Kecuali dia temampu baru tekan tokol, dia temampu tokol ya, fa'ilam tasdaqi fa'ala junubikum pada tinduk. Mulai temampu betangnya kemampuan lagi deh. Aku coba diri junub. Nah, lagu intinya sholat berdiri sini waktu sembahyang arah kebiat kejaran. Berdasarkan lemongan manik dasida Allah, wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk dan merendahkan diri. Khusyuk maknanya tetap anggota, merendahkan diri dengan cara sempurna. Berarti tetap sempurna berdiri telik dalam sholat. Namun bicara tak kena sempurna butang tak. Nah jelasan itu si ulama. Si pertama perhatian kita dulu lengan bawah. Perhatian dua lengan bawah. Bawah ke perhatian jarak naik perhatian. Jarak kita gedang perhatian jarak naik. Kembali tak kena sempurna butang dan maka kita perhatian pertama jarak naik kanan dan naik kiri sini. Nah, jaraknya namun menurut Imam Hanafi, nina maupun mama, jarak naik kanan dan naik kiri dari dalam sembahyang mesino harus seukuran 4 jari jarak. Tapi enggak segede jarak deh. 4 jari mata jarak naik kanan dan naik kiri dari waktu putar. Mama maupun nina. Ini pendapat dengan Imam Hanafi dalam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiah Rad al-Mukhtar. Lagu ini Hanafi dia beda yangnya berarti mama kancanina. Lagu mun kita lihat mazhab Syafi'i, justru Imam Syafi'i beda yangnya mama kancanina. Mun dengan nina jarak naik kanan kancan naik kiri dari waktu berdiri dalam sholatnya jaraknya pada Imam Hanafi seukuran 4 jari. Ibu-ibu tiang berarti tidak ngewak kalung deh, dia nak ganggu berdekatan persentuhan antara naik kanan ke naik kiri. Mula persentuhan di waktu berdiri secara ijma ulama makruh hukum. Mama maupun nina, dia nak ganggu dempet ada bahasa. Naik kanan ke naik kiri. Kita lihat waktu butang dalam sembahyang. Maka mun ibu-ibu dengan nina ukur perkira ya seukuran 4 jari jarak naik kanan ke naik kiri. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Anwar li A'mali Al-Abrar, kitab lain. Sedangkan bagi kita si mama, bagi dengan si mama, sino jarak naik kanan kencang naik kiri li waktu berdiri jarak sino sejengkal jarak. Berarti agak lebaran itu si mama. Sejengkal lebih sejengkal makruh, kurang sejengkal makruh. Nah, lebih sejengkal pun ibu-ibu lebih aluk lengan 4 jari, kurang lengan 4 jari, hukumnya makruh. Di pegawaian, sia-sia. Lagu monita si mama aja, sejengkal ukuran. Jarak naik kanan, ke naik kiri, sebagaimana sebutnya dalam kitab Raudah At-Talibin,
karangan dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pedas deh. Nah, berarti bagi dengan mama, lek waktu butang jaga jarak naik kanan dan naik kiri dulu. Walaupun ibu-ibu yang mun dengan mama jarak sejengkal, mun dengan dina jarak seukuran 4 jari perkira. Benedula perlu menok bawa deh perkira wahyu ukuran. Ini lebih terjaga. Nasi pertama. Si kedua nasi itu jaga kesempurnaan lek waktu butang. Biar kesempurnaan terjaga, jaga sunat bersedekap. No. Jadi bersedekap sini sunat menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lagu makruh menurut Imam Maliki. Nah, kamun mazhab Maliki dia nolak bersedekap menurut Allahu Akbar pada semula wah. Cuma bagi ibu-ibu yang suah berhaji, si umrah atau cineman umrah, cuma dia haram maupun di Masjid Nabawi. Karena selaput mazhab tu. Ada dengan kita ada Allahu Akbar itulah muni wah oh Maliki wah ini. Mazhab Maliki berarti itulah bersedekap. Ini perbedaan ulama deh. Lagu Hanafi, Maliki, Syafi'i dia sunat bersedekah. Terutama kali Syafi'i sunat hayat, sunat ringan deh. Nah bersedekap sini mungkin kita bersedekap biasa. Ima kanan tegolok le ima kiri. Lagu dua modelnya arah istilah narana al-wadahu, si kedua arana al-qabdu. Nah sebenarnya al-wadahu kalau te iman besi kanan sini le atas ima kiri de tula ngargam imannya. Kalau wah sah ini mas. Sah kalau kena ya jari wah. Ini adalah cara al-wadahu. Hadis mas. Si kedua adalah cara al-qabdu. Al-qabdu sino dengan cara kalau te ima kanan te atas ima kiri dengan cara genggam ima kiri. Nah itu tapi ngombe cara genggam tetap menawan deh. Nah dua dia tetap lurus. Dua tetap lurus. Ini yang genggam, ini yang genggam. Nambe tetangolo ya telu sisah. Si pertama lek dene kanggo, si kedua lek pergelangan lima kiri, si keteluna lek bawa siku. Namun dengan aja darah lek angin deh. Darah dasarnya dan teliran nanti. Intinya tetok nasah si pertama de lek bongkor telapak imanda, si kedua lek pergelangan, si ketelu lek bawa siku. Nah, tapi am sedikit. Sah dia membela kehidupan tengah-tengah. Lagu si biasa kadun tembe le pergelangan si biasa. Karena kebanyakan ulama-ulama Syafi'i si bait tasino naruh dua tangan de pas le pergelangan ima kiri. Nah, nang kemunangannya posisinya be tok tunggu iman. Nah, jadi kadang terjual ulama salaf. Ini ulama salaf tu si terkenal pendapat antara dua. Si pertama kalau na imana sino le bawa pusat. Le bawa pusat le atas kemumu pada bahasa. Si kedua le atas pusat atau le bawa dada. Atas pusat atau bawa dada. Nah ini dua pendapat ulama salaf. Nah lagu nengkeng ngombe mendengar singolo ima le dada atau le atas dada. Karena kan ngombe dada atau atas dada belum ya. Lagu undik narak pendapat salaf, kekundekna karena melarang zina. Sebagaimana sebutnya si Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah ini dengan segera mulu imale dada sini ngaku dirinya ulamanya Ibnu Qayyim. Lagu justru Ibnu Qayyim Al-Jauzi ngelarang. Kumbekna karena Rasulullah kena melarang atau bala itu gawe takbir. Rasulullah melarang takbir. Pada takbir nguluk dua imanda persis di atas dada. Makruh baik di dalam sembahyang maupun luar sembahyang. Tidak ganggu gunung. Dikumbena karena menyerupai dengan Yahudi. Mana Yahudi mau sembahyang pada bahasa. Palah ini yang pun sebutnya si Ibnu Qayyim lihat dalam kitab Arana Badai Al-Fawaid. Dia meriwayatkan hadis ini Rasulullah SAW melarang takbir meletakkan kedua tangan persis di atas dada.
Yang pun para ulama sini nyebutnya makruh. Dia narang nyebut dada ganja pusat. Karena dia mentengolo ima lepas pusat makruh. Pas le dada atas dada makruh. Enggak dua pendapat ulama le bawah pusat ganja le atas pusat le bawah dada. Mun le bawah pusat sini ini pendapat dengan Imam Hanafi ganja kembali. Allah akbar di bawah pusat tersebut. Berarti Hanafi ganja kembali. Mulai atas pusat di bawah dada ini pendapat Imam Syafi'i kita ini dan ikutin si sebagian ulama si bermazhab Hambali. Yang kedua tahu deh mulai atas pusat di bawah dada itu makruh jelas makruh karena tersebut ganjar tipak dengan Yahudi menyerupai dengan Yahudi. Maka ini pun larang ke si Nabi akhirnya pada dengan Yahudi si sembahyang. Maka itu si Syafi'i dia cukup wah le bawah dada le atas pusat. Mun aku munara si kita le bawah pusat tauna berarti dua kemungkinan. Mun dia Hanafi berarti Hambali wah. Karena ia berpendapat ya. Hendak sunat hukumnya. Tapi mun Imam Maliki makruh bersedekah. Jadi pula sedekah. Ya. Nah, ketelu dari waktu muteng dah situ jaga apa? Penglihatan kita dari dalam sembahyang. Ingat, si wajib menghadap kiblat munda. Sempurnanya nami itu dah wajah menghadap kiblat. Menghadap Masjidil Haram. Wawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Hadapkan wajah. Wajah makna para ulama dari seluruh badan. Lalu Imam Hambali dada kancanai harus menghadap kiblat. Berarti diulang menunggu. Lalu Syafi'i dadanya dengan awal takbir sampai salam harusnya tetap menghadap kiblat. Ini pendapat Syafi'i ini. Dada harus tetap tegak. Nah, yang pada ketika lihat waktu tembutan, dada ganja otak sini tetap tegak menghadap Masjidil Haram. Lagu penggita menghadap kiblat. Apa kiblat mata tempat sujud. Yang boleh diganggu andang dulu penggita tu. Diganggu kutuk ketik, diganggu andang atas. Karena kiblat itu panah bawah tempat sujud kiblat. Yang boleh kebanyakan ulama, keluian ulama, karena meskipun telik julun Ka'bah, maka penglihatan di sini harus menghadap ke tempat sujud. Lagu arah sebagian ulama dengan kecuali lejun Ka'bah penglihatan menghadap Ka'bah. Perbedaan. Yang keluian ulama kadang tetap menghadap kiblat. Yang pun kiblat awak sino Ka'bah, kiblat pada sino ke tempat sujud. Bukan berarti otak keturunan makruh. Munda ada miring munda batal sembahyang. Dikanggu miring dada. Harus tegak angkat otak kita menghadap kiblat, terus penggita tenandang lawak. Di neganggu andang atas, lalu baiknya penggita berselisih Allah. Apalagi andang dulu kiri kanan, yang punah bintang tenang, saya ketuk ketik penggita dalam sembahyangnya, fal tabata radallahu alaihi salatah. Maka ada sida Allah di negin terima sembahyangnya. Hati-hati sah lagu diterima ya bagi dengan si ketuk-ketik penglihatan. Maka tetepang penggitamu menghadap ke tempat sujud. Berarti munuah benar segala lakuan selalu ke sini. Maka insya Allah sempurna berdiri. Nah, karena ia kesempurnaan sholat. Kalau pada berdiri dengan tegak, dia condong ke kanan, dia condong ke kiri, penggita dan menghadap ke tempat sujud. Ini orang kesempurnaan berdiri di dalam sholat. Ini jurus dijaga. Terus yang kedua, lek waktu mutang, lek waktu berdiri sino, sebagaimana waktu sujud saat ini itu sangat dekat ke Tuhan. Ya kumbe akan ada waktu tembutang sino, ino saat sino kita sedang berbisik-bisik dengan Tuhan. Saat ini ya kenjakan bersaling bisik kecenayaan itu. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadukum
idza qama fi sholatihi fa innama yunadi rabbah. Mada basanta sesungguhnya salah suku sida idza qama fi sholatihi apabila nembutang le dalam sembahyang sino fa innama yunadi rabbah. Maka saat sino ia kenjekana, maka saat sino ia sedang berbisik-bisik dengan Tuhan. Maka saat ini kita kata saling bisik dan jenis itu. Kiraan sino lihat waktu kita berdiri, lihat saat kepada membaca Al-Fatihah. Dia butang tembaca Fatihah. Oleh saat tembaca Fatihah waktu berdiri, sino kena saat bertakallum, kita saat kepada munajat berdialog dengan Gusti Allah. Ya pada ketika lihat waktu kita pada baca Al-Fatihah, lihat dalam sembahyang sino tiap ayat terbaca jawab balas Gusti Allah. Seputaran berdialog. Yang pada ketika lihat waktu kita pada baca Bismillahirrahmanirrahim, jawabnya Gusti Allah dengan firman-Nya Zakaroni abdi. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jawab Gusti Allah. Apa namanya? Hamdani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, asna ala abdi. Iyyaka na'budu wa maliki yaumiddin. Pada setelah balas ya, majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Bacanta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala Allah Ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma yas'al. Bismillahirrahmanirrahim. Anda baca, balasnya sudah Allah. Zakaroni abdi. Sebutna panjang sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdani abdi. Pujina aku. Sanjungna aku sepanjang sudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna ala abdi. Wah datang pujian tiba aku lengan panjangku. Malik yaumiddin majadani abdi. Beleangnya puji panjangku. Selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ini aja antara aku kan hambang di sini. Saat sini hambangku kerja kena berdoa, kerja kena ngenteng di Pak aku kasih tahu. Selesai pada baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang Gusti Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma yas'al. Ini aja untuk hambangku, maka barang signa endeng kin kusade yang kata sidau. Kin kusade ya nyambut dengan amin. Buat dia amin deh. Pada ucapannya lagu lain maknanya lalu. Amin. 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 Sudah kena. Belo belo alifna, belo mimna. Karena muna pada pontak, amin. Apa artinya? Aman. Amin. Aman. Nanti dia tenang. Kau pulang doa gaji. Pada bacaan, amin. Alifna pontak, mimna belo. Amin. Apa maknanya? Jujur. Terpercaya pada baca. Pada al-amin. Gelar nabi kan? Jujur, terpercaya, hati-hati. Atau barang alif na belo, mim na ponta, amin, pardon.
Ngendeng perlindungan. Kita ngendeng perlindungan. Untuk baca alif nabelo, mim nabelo. Amin. Kabulkanlah permohonan kami. Perkenankan kabulan pengendang kami, kabulan doa kami. Jawab makna beda. Pada mara jannah, junnah, jinnah kan beda. Mun jannah ya surga, mun junnah kendang inde berisik. Jinnah ya bejinah. Jawab beda nanti. Kadang-kadang itu tahu masyarakat sedikit. Hati-hati le amin. Daripada menolak tolin, nabelo mana-mana dua harapan. Amin. Nggak, amin. Aman. Beda maknanya. Hati-hati. Berarti setelah kita pun bacaan. Nah ini ampun sebut kita sini sedang berdialog dengan Anda karena setiap ayat kita baca di Al-Fatihah ini terjawab cita-cita Allah yang punya Al-Fatihah terbagi jadi telu ada yang hak Tuhan, hak hamba, dan hak berdua antara Tuhan dan hamba. Karena lihat jawaban-jawaban. Nah yang boleh karena sino kedudukan Al-Fatihah dalam sembahyang ya sino dari kunci sembahyang. Jadi Al-Fatihah dalam sembahyang ya jadi kunci sembahyang. Ya kumbena tersebut dari kunci pasti arah anak kuncinya deh. Anak kuncinya apa? Niat. Mun kuncinya Al-Fatihah. Dilakukan toharoh jaran pembuka kunci luar sembahyang sebelum miftahus sholati zuhur, pembuka sembahyang bersuci wudu masuk. Berarti sebelum sholat mulai dalam sembahyang dari kuncinya Al-Fatihah. Ya kumbena karena membaca Al-Fatihah dalam sembahyang meskipun sekek rakaat pun membaca Al-Fatihah maka dia nasah sembahyang. Jadi ya si isyarah nasi manifestasi Allah dengan walaqad atainaka sab'an minal masyani wal qur'anil azim. Telah kami turunkan sab'ul masyani. Sab'an minal masyani membaca Al-Quran. Mun hadis sab'ul masyani. Apa kena ada itu ayat kita baca ulang-ulang. Wal Qur'anil azim kan Al-Quran si paling belik. Apa sih no? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah no ayat itu yang pernah bintang Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi utituhu. Al-Fatihah sino mana hiya sab'ul masani. Ya sino itu ayat kita baca berulang-ulang wal Qur'anul azim kan dia Al-Qur'an si paling belik allazi utituhu jiwa keturunan ibadah. Maka jelas maksud sab'ul masani sini ya sino Al-Fatihah kita baca berulang-ulang terus balik dalam sembahyang. Nah, yang oleh karena sino membaca Al-Fatihah sini rukun sembahyang, maka wajib hukumnya bagi saya bagi dengan si sembahyang baik sembahyang mesa-mesa, baik ketika menjadi imam maupun ketika menjadi makmum pada wajib membaca Al-Fatihah berdasarkan dengan sabda Nabi dalam suatu hadis dengan sahabat Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ay fi kulli raka'atin munfaridan au imaman au makmuman sawa'un asarral imamu au jahara. Bahasa hadis. Aku membahasakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini nesah sembahyang sino tanpa membaca Al-Fatihah. Ai fi kulli raka'atin yasino pada tiap-tiap rakaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah munfaridan baik ketika waktu sholat munfarid.
Baik ketika lihat waktu sembahyang mesak-mesak, terang farid sembahyang mesak-mesak. Au imaman, baik ketika lihat waktu terjadi imam wajib baca Al-Fatihah kita. Au makmuman, atau ketika terjadi makmum wajib datang baca Al-Fatihah. Syawa'un asarral imamu au jaharu bih, baik ketika lihat waktu imam sinu bacaan nasyir maupun ketika lihat waktu bacaan sahar. Tetap makmum sino wajib hukumnya baca Al-Fatihah. Nah, terutama itu jadi makmum. Itu jadi makmum. Karena ada ikhtilaf kecil dengan teman-teman. Terutama saat sholat sahar. Di saat bacaan sembahyang sahar, misalnya subuh, maghrib, isya. Rakaat sekek dua, rakaat sekek dua. Kan sahar bacaan imam. Nah, mulai semetonta ketika bacaan sahar imam, berarti makmum dulu baca apa? Pasti tentu. Karena bacaan imam itu dari bacaan makmum. Lagu alasannya dengan Al-Quran. Lagu kemudian lengkap kita baca hadis. Karena biasanya hadis yang Allah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, muntam baca beli kitab-kitab nengke ke 10 ini ke hadis. Lagu ternyata terbuka kitab lawas, kitab klasik karena misalnya kitab Al-Qastalani, sering sebutnya si Gurun Talai, Al-Malum Tawrul Tebi, Al-Qastalani. Apa kitab Al-Qastalani sini? Kitab syarah Sahih Bukhari Muslim. Ini karangan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Biasa aja kitab Qur'us Shalihin, Imam Nawawi karangan. Kitab Arba'in Nawawi, Monok-Monok Imam Nawawi, atau kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Salah satu orang kitabnya Raudah Akul, kitab Al-Qastalani. Al-Qastalani sini ya kitab syarah Sahih Bukhari Muslim. Ternyata hadisnya lengkap. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin munfaridan aw imaman aw ma'muman sawa'un asarral imamu aw jaharu. Makmum itu tetap wajib. Baik ketika imam sino bacaan syir maupun bacaan sahar. Bau tak keranti hukum si suhulannya. Tetap makmumnya selama berkesempatan baca Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah. Kecuali darat sempatnya. Misalnya Allahu Akbar, imam ruku. Kan dulu baca Al-Fatihah, kan ada si tanggung, ada si imam. Maka makmum langsung milu ruku. Atau baru pertama masih imam ruku. Maka segera takbir ruku milu. Kan baru kebiasaan lalu. Mulu dengan ngabintang tetap tema muda-muda sedang aku. Baik dalam keadaan sujud, Allahu Akbar sujud milu. Lagu mau hilang luput dengan ruku, dia tetap itu rakaat. Lagu mau barang ruku, kita rakaat. Rakaat pertama. Pada itu mau kita rakaat atau tidak rakaat pertama, mau atau tidak itu barang ruku kaca imam. Mana-mana ia sampai imanda, ia tegak awak, ia kuras imam, mau kita rakaat. Kecuali kita berselewanan, kita turun, imam naik. Tetap ikutin imam lalu tidak hitung ya rakaat. Kita mau berarti deh. Karena itu ubah kebiasaan biasa. Darat landasannya. Mereka pernah nunggu dari balik, nunggu dengan selesai dengan sujud ke-12 baru berada. Ya cara saya di sini. Darat dasar. Umbe tadait imam menutama langsung itu berkata. Umbe temu sujud, umbe temu ruku bareng. Benda kita mulai serahkan. Tapi kita tidak berlama-lama di luar. Ini kebiasaan, darah dasar, darah ulama. Ini kebiasaan harus berubah ketika-ketika. Itu perhatian, lihat batur temesa pada badan di sini. Gerakan pada di sholat Jumat. Kan? Ingat, mun azan pertama, baru pertama masjid, akhirnya dua mau kita semama tunggu muadzin selesai ajar kemudian sholat sunat. Lalu mun azan kedua kita baru pertama langsung sholat sunat. Tidak perlu nunggu selesai pakai. Kumbena pada
saat dengan khatib kita sholat sunat wajib kita dengarkan khatib. Ya pun namun masalah hajat abdolan itu nasi wajib pun dengar angkat wajib. Seperti yang dua di si Muhammad kami itu untuk mana masjid mulai azan pertama tunggu selesai azan. Dua mau kita pahala ikutin angkat muadzin, si kedua nak balas sholat sunat dia. Lalu mulai azan kedua langsung kita sholat tak tunggu ya selesai. Tak tunggu selesai karena setelah azan dengar angkat azan sunat yang ngikutin. Lalu dengar angkat khutbah khatib itu wajib. Tak nasi sunat malah wajib. Tetap sholat sunat wajib. Ketika selesai azan wajib kita dengarkan angkat wajib. Ini kebiasaan sih yang terjadi. Padahal jelasannya sih dari Imam Syafi'i ini. Mun azan pertama dengar ya, mun azan kedua langsung sholat sunat tak perlu. Itu lebih afdol. Jadi akhirnya full kita dengar wajib kita dengarkan hati full mau kita dengar. Nah, pun masih terbalik dalam perduno ndak tunggu imam uras balik ke pertama. Mungkin keadaan imam no usolli tenang Allahu Akbar tenang mungkin keadaan imam. Ikutin imamnya. Sebagaimana mengikuti dari waktu tasawuf awal kan. Masa kita nunggu tasawuf awal baru angkat turun. Mungkin keadaan ikutin. Mungkin Nabi mungkin dari itu kita mau kita fadilah kesempurnaan sholat berjamaah. Nah ini yang kita jadi makmum. Nah dari hukum tembaca mulai sholat sir, sembahyang sir misalnya Zohor, asar, kan sir bacaan. Maka makmum sino wajib membaca Al-Fatihah, terus sunat dah membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Ini lihat sholat sir, sembahyang sir. Rakaat pertama, rakaat kedua. Mulai sembahyang zahar, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Munsi makmum sino wajib membaca Al-Fatihah, lalu makruh membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Ini makmum. Lalu pun imamnya sir maupun zahar wajib membaca Al-Fatihah, sunat membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Baik dia sembahyang zahar maupun sembahyang sir. Lalu kita jadi makmum boleh sembahyang zahar, cuman Al-Fatihah kanggo terbaca. Sebagaimana sebutkan dalam hadis Ubadah bin Syamir Darul Qutni riwayatnya bercerita bahwa An-Nasyai bercerita tentang kemilai sembahyang Nabi Rasulullah SAW. Sembahyang si kezaharan bacaan. Nah dia disebut dia apakah sembahyang subuh, maghrib atau isya. Pokoknya sembahyang si zahar bacaan. Maka Rasul bersabda, la yaqra'anna ahadun minkum iza jahartu bil qiraati illa bi ummil Qur'an. Berbahasa Nabi bersabda, de kanggo baca apa-apana ketika aku sino zahar bacaan kenabikan sembahyang illa bi ummil Qur'an kecuali Al-Fatihah. Ya misalnya Allah Akbar berenang kabiran walhamdulillah imam menang bismillah menelah baca kita wajib pada dengar bacaan Fatihah imam piran itu waktu membaca Al-Fatihah ketika imam si bacaan zahar sino wah selesai baca Al-Fatihah baru ampun dan baca Al-Fatihah lagu nebacaan sedikit dan terima dengan ngasar itu beragol sini lagu tutup bacaan ayat imam masih dengan tutup jadi lo Al-Fatihah nebacaan usaha yang akhir temau mana-mana dengar seayat dengan bacaan imam setelah Al-Fatihah itu usaha deh. Nah kalau ketika imam membaca Al-Fatihah sembahyang zuhur, sembahyang subuh, maghrib, isya, ketika membaca Al-Fatihah kita jadi makmum itu perhatian bacaan imam. Sementara kediam sino perhatian bare arah sunat tersebut dengan hati. Ketika imam selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tak nanti lalu ditutup lebih. Cukup Rabbighfirli
wali walidayya kat adinda. Ndak nemuni ya lisan dah. Mun lisan dah batal dari sembahyang. Adinda kadang ketika imam selesai kadang iya kana abudu wa iya kana nasta'in adinda kadang Rabbi waghfirli wali walidayya. Pada selesai imam baca waladdallin. Apa kata adinda? A'udzu billahi min dzalik. Ku berlindung pada sida Allah, ndak kumara dengan Yahudi, ndak kumara dengan Nasrani. Karena ghairil maghdub ini untuk dengan Yahudi, ndak kumara dengan sida murkain dengan Yahudi. Dia pinter-pinter lagu dia tidak ibadah. Berdua ilmu lagu dia namalangnya, ini dengan Yahudi. Itu sifat waladdallin ndak mada dengan sida sesetan. Hai sino dengan Nasrani. Dengan Nasrani dia jahil-jahil, dia pelok-pelok, lagu dia taat ibadah. Nah, ingat dengan Yahudi alim-alim, pinter-pinter, lagu dia gemele namalang ilmu, dia pilih ibadah. Mun dengan Nasrani dia pelok-pelok, lagu taat ibadah. Nah, maka itu sejarah Islam ndak temada dengan Yahudi, ndak temada dengan Nasrani. Munta berilmu, munara ilmu da amalannya. Munta ibadah, dah dia beserta ilmu, dah ibadah lagi kejahilan. Berarti mulai dengan Nasrani kita. Kita ada tengah-tengah tahun deh. Kurang dah mulai dengan Yahudi, dah mulai dengan Nasrani. Yang kita berdoa dalam hati kita kadang, A'udzubillahi min ini tidak kena terus sampai sekali sunat lagu ini deh. Ini sunat. Nemuni dengan adinda. Nah, yang pun ada karena itu, kita sedari makmum, tidak sekali membaca apa-apa ketika waktu imam jahar bacaannya, ketika membaca Al-Fatihah. Harus tertutup, meskipun dia tertutup, iftitah dan tulang baca ya, mudah baca imam. Nah, terakhirnya, jaga kesempurnaan bacaan Al-Fatihah dalam sembahyang sinu. Dengan cara jaga sunat sebelumnya, sunat suwahannya. Nah, sunat sediaman baca Al-Fatihah sinu, tak lupa baca isti'adah atau ta'awuz. Ya sinu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa deh, karena baca a'udzu billah sini hukumnya sunat. Dalilnya sinu dengan Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila Anda pada baca Al-Qur'an, maka pada berlindung kepada sida Allah dengan godaan syaitan sida tersebut. Yang boleh dalam hadis kemudian Nabi apabila salat kena qabla al-qira'ati fi shalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabi sini teman mulia yang bacaannya bacanya dulu a'udzubillah. Nah, enggak a'udzubillah minasyaitonir rajim sini pirang terbacanya. Apakah cukup terbacanya sekali rakaat pertama atau terbacanya tiap-tiap rakaat? Karena memang Syafi'i dah tiap-tiap rakaat. Ulama-ulama Syafi'i cukup sekali. Cukup sekali. Kecuali kita lupa membaca rakaat pertama, baca rakaat kedua. Lupa membaca rakaat kedua, baca rakaat ketiga. Lupa rakaat kedua, baca rakaat keempat. Rakaat keempat, wah, selesai sembahyang, hilang sunat. Wandeh. Kalau gua andai Allahu Akbar, langsung kita kena a'udzubillah. Berarti hilang sunatnya terbaca iftitah. Karena penjurusnya dengan a'udzubillah, berarti hilang sunat kabiran. Karena tertibnya adalah takbir, baca iftitah, baca kabiran, suhan baca kabiran, baca a'udzubillah, suhan baca a'udzubillah, aku baca Al-Fatihah. Nah, lagu muntah kita antara tiap rakaat atau cukup sekali, si lebih kuat. Lagu muntah ngadu tiap rakaat, tidak masalah. Lagu si lebih kuat, cukup sekali. Karena ia perkuatnya si hadis. Hadis ke-6 iza nahadha fi raq'ati tsaniyah
ibtatahal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yasjud. Hadis Muslim. Jadi Nabi apabila bangkit dengan sujud kedua, tamati rakaat kedua, langsung Nabi baca Al-Fatihah tanpa berdiam diri. Langsung Nabi baca Alhamdulillah. Ini dalil sedikit kuat. Maka cukup membaca Alhamdulillah di rakaat pertama. Rakaat kedua ketemu keempat jadilah baca ini. Langsung baca Al-Fatihah. Cik terakhir nasino suahan Al-Fatihah selesai nang walad dolin sunatnya terbaca baca amin. Kalau kasih hati nampi doa alimna, nampi mimna, amin. Apa maknanya? Kabulang pengendang kami, kabulkanlah permohonan kami. Itu makna pengendang. Amin. Kira waktu membaca amin ketika waktu selesai imam. Agar imam sini, mulai selesai baca Al-Fatihah, nazaharan bacaan aminna. Tak kenapa aku imam Allah tolin terus amin. Amma sunat imam maupun makmum membaca takmin, baca amin. Karena akhirnya pada jadi makmum. Jadi ketika nak amin imam berembak yang diluruskan imam amin. Karena berembaknya takmin imam ke makmum berarti rembaknya amin makmum ke malaikat. Munah perembaan amin ke malaikat itu ada ta'ampun dosa-dosa bersifat diwakilkan amin. Iza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam selesai baca waladdallin maka daripada baca kata minta imam maupun makmum daripada baca amin. Fa inna man wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena saya amin sini bebarengan amin dengan para malaikat maka ta'ampun dosa-dosana si wa. Maka tidak lupa sebelum na'udzubillah setelah amin. Nasi terakhir sekali terbaik karangan hikmah. Nah, kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Tadi kepada berdoa. Ingat sholat secara luruh maknanya doa. Berarti itu sembahyang otomatis kita berdoa. Yang kurang sembahyang sini menyembah dan Tuhan si wajib wujud. Si keduanya bersolawat di Pak Nabi. Si ketelunan pengennya ampun diri ke depan sembahyang. Yang pada salah satu sembahyang kan doa. Nah salah satu tetap berdoa dalam sembahyang sino di waktu kita berdiri ketika membaca Al-Fatihah. Yang tepatnya ini si paling sulit. Nah, ini paling sulit ini. Apa sih no? Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang ini? Dengan jalan si lumpuh. Ya pun ya si paling sekali, paling sulit. Ya kemudian karena jalan surga si mustaqim, lurus. Nah kemudian secara zahir, muntamita alamat, dia bercatan kekaitan si lurus atau silwit konfikunan. Lurus. Ya kemudian alamat surga. Tindak alamat surga, lumpuh. Tapi sekat lumpuh. Padahal secara zahir mudah lumpuh. Lalu hakikatnya berat. Yang boleh sekat surga. Karena lumpuh apa intinya? Lumpuh syarat surga iman. La tadkhulul jannata hatta tu'min kata Nabi. Ini bikin pada pertama surga sehingga beriman dulu. Lalu iman simbe si mustaqim. Iman si lumpuh. Beta tu nau ya lumpuh atau dia iman kan. Nah bintang anak la yastaqimu imanu abdi. Ndek nagin lumpuh iman seorang hamba sino hatta yastaqimu qalbuhu. Sehingga nelumpuh di luar hati. Baru apa mere lumpuh iman. Wala yastaqimu qalbuhu. Kanjan ndek nagin lumpuh ati sino hatta yastaqimu
lisan, sehingga nelombo dulu lisan ini. Tapi kunci lombo na iman nelombo pemudi. Sedap kita lombo pemudi. Sedap pemuda itu lombo. Yang pun angkat gurun kepada lain, singkat sinembadai tembal berubah layak banget. Seke ilmu sampai di tempat surga. Sekedi ilmu anda, dawat ilmu anda ngompal lagu anak si seke surga. Lagu dalam ilmu anda, luas ilmu anda, lagu si seke sini negara di segede sampai di tempat surga. Nyata ilmu si seke ilmu paling bagus, ilmu paling mahal apa sih no? Ilmu jujur, mahal. Yang pada sifat Nabi si pertama, siddiq. Berat. Maka saya nak kita jujur diri. Saya nak kita jujur diri. Berarti mau tendung pulang, situ pulang. Diri, waktu tendung pulang dengan. Nah kenapa? Waktu tendung pulang ya baru enggak tendung pulang diri. Karena saya nak tendung pulang diri. Saya nak jujur diri. Maka berdiri diri. Diri kedua, kedua anak berdiri dengan berdiri diri. Kalau diri tak, akhir pecah sampai di pasur. Lombo diri, lombo pemudi, lombo ade, baru lombo iman, munuah lombo iman, insya Allah lombo kita lewatin siratal mustaqim, insya Allah. Dalam waktu yang setengah sampai. Ya, dia sedang berarti barang-barang Allah maksudnya pada bagus. Masih lain kepada bagus pada aman. Menara masalah pola bagus. Karena di zaman itu pengusahaan lupa anak luar kan. Penyakit akhir zaman itu pada anak. Maka maaf sekali terkait anak betul-betul cinta kata Allah dengan Tuhan sangat jalan. Keluhan cinta di dengan Tuhan karena pada ulun mau warisan bani bentak dengan Tuhan pulang gitu. Kalau anak jadi penipu di dengan Tuhan jangan. Ya bagus dengan Tuhan akhirnya hilang warisan kan. Jarang ya tidak jarang. Karena teman cinta itu ibu bapak, apalagi suami kan bapak tanggung jawab. Nah, saudara, pun anak jangankan menyebut kebaikan dan ibadah Tuhan, jasa daripada anak itu. Sisi kedua melihat ada bapak sakit. Kedua yang depan anak kurang ajar, berada. Si kanggo perhitungan dengan Tuhan. Kan dengan diampunnya anakku, meniampun jarak telah merawat telah kanggo empat si kanggo nyebut kebaikannya, presiden Allah tipak panjangnya, nabi tipak umatnya, dengan tua ibu bapak tipak anaknya, guru tipak murid. Mun sebaliknya jadi. Kita ditekanggu dengan tentang kejadian. Ditekanggu nyebut jasa tipak Rasul. Jasa tipak dengan muatan, jasa tipak guru. Mula murid kan jasa dengan oleh guru berarti murid belajar orang ajar. Jangan kasar kan nyebut ini, karena ini adalah yang perjalanan. Dah lalu tipaan si sayang masih hidup jadi persiapan waktu itu. Tak full dipakai sebagian sedekah maka buat apa? Karena mungkin harapan
sepenuhnya tiba dijajari. Lagu ndak ke lagu dan dah si sayang, kita sampai melarat. Berkira lagu diri, anak itu perlunya pendidik dijajari sini utama yang agamanya sedang dunianya sekolah nenek akhirnya bau jadi jadi pejabat. Sebab jadi pejabat liu nak tidak. Kalau diri paling lebih itu babu. Nah jadi dengan gagah demudi itu nama ilmu dan tahu agama bolehlah di tengah anak kita ada anak tu ini anak tak kena agama punah kedua agama dan dari apa-apa dan insyaallah punah agama dan dari apa-apa dan di negeri lupa dari bukan berarti kita dari nama tidak menang akhir orang kita tidak itu menang karena ketulusan makhluk manusia si paling tulus ibu bapak ibu anak si paling tulus itu wah kemungkinan dan kita jadi dengan waktu kita kata berontak nih kalau si anak masuk ke lombok gaji lombok sekolah kita tahu ya ketulusan ibu bapak hati-hati kamar ini apa pesannya bagus pesan demokrasi nyuruh kita pada bagus-bagus pada aman-aman tidak kepada pecah tetap jaga anak jalan sih mas kan Eben Bali suami berarti nih awam deh awan dah anak sih berarti tidak menton kan teman saya kan biaran bahasa lain no bisa lawan bisa nyambung rahim selain nyambung rahim semakin nambah erat malah waktu bisa malah jadi keluarga bagus ya insyaallah ini bahasa dengan berilmu dalam bahasa dan barang-barang insyaallah bahasa dengan lain biasa ayat jujur kita akor-akor bagus-bagus dan sampai kepada saling bertemu wallahu a'lam ke lagunya dengan jadi untuk waktu bukan sesuatu mendapat dengan hadis nanti menang akrob masjid dan akrob mayapun abdul yaqabihi wa wasajidun fa'aksirun saat-saat seorang hamba sino sangat dekat kanjeng Tuhannya sino lek waktu sujud paling dekat fa'aksirun doa nabi tambah kali waktu sino duwe si baca doa karena kalau duwe si baca doa sini doa apa jadi sebenarnya para ulama doa apa dasar lagu tidak dan juga sebutkan ada sujudnya pakar ngadu bahasa sholat pada belum kanggo Allahumma inni as'aluka husnul khatimah misal Allahumma rizqni taubatan nasuha atau dan baca doa simpel tidak ada masalah memang Arab dengan hadis mereka perlu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli baca doa dan tasbih kan doa lepas itu kan sujud atau khusus waktu sujud mudah serang suwe sujud baca doa dengan Nabi
disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa doanya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kan para ulama doa terbaik, ulama kan doa terbaik perlu permohonan waktu sujud. Baca doa Allahumma inni as'aluka husnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Oh, baca. Yang penting tak ngadu bahasa selain bahasa. Karena bahasa baru ya bahasa Allah bagus. Jadi pokoknya sembarang juga baca boleh. Atau arah hadap lainnya baca walaupun menurut bahasa Al-Quran dan bahasa sembarang. Atau lain di waktu ruku doa, lain di waktu sujud doa. Wallahu a'lam. Dia ada berbeda. Sujud pertama, terbaca doa. Sujud kedua, terbaca doa. Sujud ketiga, terbaca doa. Masalah. Tapi lima perbanyak bahasa Nabi kita fa'at syirul doa. Maka dua baca doa. Tapi doa apa? Jadi mesti sekaya dan kalau lain kebutuhan besar mengajak nyala deh. Akan yang ampun yang boleh. Lagu ampun disebut si baru si talu sino si ulama karena pertama bagi dengan jiwa berusia lanjut. Harus mudah berusia lanjut itu Anda mengenai akhirat. Kumati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah tadi kaji tobat kejiman kaji mati. Ya Allah tepang kaji dan gaji di dalam agama kaji berpahaman pasti. Ini antara dunia. Maksudnya dengan semula tersekat tahun 60 tahun bawah yang dengan dunia. Yang kita dari di akhir hidup. Akhir kehidupan husnul khotimah, temu taubatan nasuha, kini mati mati, terus namun tetap iman kita pun tetap taat di pada Allah sampai bertinggal dunia. Yang pun sebut ulama ini permohonan terbaik. Bahwa masih apa 60 tahun silahkan perbanyak doa dunia dan kan terutama dengan masih pajang-pajang, kira amalan tahajud, amalan sholat qabliyah subuh 2 rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tarawih, insyaallah. Nek kenjerona pareh baca sholat duha 4 rakaat, insyaallah paling di dunia. Lalu itu wah gerak misalnya. Wah duaan, wah berjalan di dunia ini, wah hampir gubernur pada duaan juga begitu. Masih panjang-panjang. Kita jangan perbanyak juga akhiratnya. Itu lebih bermanfaat. Kalau buat waktu setengah dari alur terlambat sampai ke saudara. Mudah-mudahan arah ya sebelum kita pada akhir ini permakluman. Pertama, terjulur jadwal musyawarah nasional 20 di Jakarta. Gimana? Baik, boleh alhamdulillah. Kita jadwal musyawarah atau pengajian turun kemarin itu di masjid besar. Bila bagi kesempatan itu, bila barang-barang pada ramenya terus yang kedua ya pengajian muslimat tanahnya cuma di Senin itu di PAUD dia kemudian anak baru pembinaan pusat Andika suaminya itu dengan ibu tampok istrinya dengan
ziyadah syiah nolak ziyadah yang jangan itu pada itu narak menunjukkan akan bersama narak menunjukkannya agar lebih peratakan bentuk bersama yang hadir ya mami bisa sedikit menaram doang yang itu sebenarnya dia seperti bagian pungkasan pembungkasan lupa yang berarti ini cuman ketika siapa lalu narang sih sebenarnya narang cuma di terus pengajian muslimat percaya no tulis ziyadah karena le paut ziyadah distribusikan anak kita kadang-kadang nah terus ketelu ya ini bagi jamaah umroh di 13 hari berarti insya Allah kepulangan jemaah umroh sampai bil insya Allah di malam Senin ini si keluarga ini jarak silaturahim dan pada jadwal sampai bil insya Allah di tanggal baru jam baru atau jam itu kelemahan itu lagu sampai bil malam Senin berarti bareh malam Sabtu jemaah lain malam Ahad malam Senin nah berarti bagi keluarga si jemput bau gerak asar lah kan nunggu pada mau kemepet gerak maghrib berangkat pun kena ramai jalan nah, kita jemaah umroh alhamdulillah kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini sedikit permakluman yang kadang wajib sampai di para peneliti Yasin Iman kepada diri sudah dulu kepada baca zikir akhir bulan Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya sendirian kepada akhiri dan pada sekali daripada hadiah pada bacaan Al-Fatihah lima selaku turunnya sebuah ayat baik sebuah mengajinya masih hidup mudah-mudahan bersahabat kepada Allah dan kepada Allah dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan dia dalam kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya bagi selalu dan kepada kita kepada hadiah sebagai ingatkan Pak bila al-fan dan kedua Pak selaku jamaah cerita sakit-sakit yang sakit insya Allah ya mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit mudah-mudahan insya Allah selalu diterima penyakit juga insya Allah mudah-mudahan selalu bersabar menerima rahmat insya Allah ya masih pada ngalamin kesulitan mudah-mudahan insya Allah kita buka jalan mudah-mudahan hingga pada karena kaca semeton dari pada jemaah masih pada meratu yang pada ini mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka lebar-lebar pintu kemudahan, pintu keberkahan di dalam mendapatkan rezeki. Di terpenting mudah-mudahan dan pada tetap di dalam penjagaan serta perlindungan insya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kepada berdoa kepada Allah
seterusnya kita lakukan jamaah musawarah yang berkumpul pada penyampaian ayat. Dan mudah-mudahan sambil kekurangan tetap dalam menjalankan tujuan dalam dan mudah-mudahan perjalanan kita bisa bersama mudah-mudahan dalam kesempatan pun mudah-mudahan dalam keadaan di penjara dalam keadaan sehat dalam keadaan dan mudah-mudahan setelah kita mau predikat dengan kita Allah untuk boleh umroh si makbul umroh si mabrur amin amin ya rabbal alamin. Sila berdoa di Pak Allah Muhammad sila Fatihah tahajatan dunia dan salat jamaah. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat sahih batin sampai sila al-Fatihah. Terakhir Pak diri masing-masing